Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih berkah dalam. Hari ini 17 Oktober adalah peringatan wajib Santo Ignatius dari Antioquia. Ignatius adalah murid dari Rasul Yohanes. Bagi Rasul Yohanes, Ignatius adalah murid yang pandai, saleh, dan bijaksana. Pada masa itu, orang-orang Kristen sedang dikejar-kejar dan dianiaya oleh orang-orang Romawi. Dan Ignatius pun tidak luput dari hal itu. Sebagai pemimpin jemaat, Ignatius ditangkap, dibelenggu, dan dibawa ke Roma serta dimasukkan ke dalam kandang singa. Tubuhnya diterkam dan dicapik-capik oleh singa yang lapar. Ia wafat sebagai martir pada tahun 107. Rasul Paulus dalam bacaan pertama hari ini surat kepada jemaat di Efesus menuliskan, sebab berkat kasih karunia kalian diselamatkan oleh iman. Santo Ignatius wafat karena penganiayaan orang-orang Romawi, namun imannya tetap hidup, dan iman itulah yang menghidupkan dan menyelamatkan. Santo Ignatius adalah teladan yang sungguh menerima kasih karunia Allah dengan iman yang benar. Saudari-saudara terkasih, beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada bulan Agustus kemarin, saya pulang ke rumah dan mengikuti kegiatan 17-an di kampung saya. Acaranya jalan sehat, basar, dan juga pembagian door prize. Setelah acara jalan sehat mengelilingi wilayah RW kami, tibalah acara yang ditunggu-tunggu, yaitu pembagian door prize. Hadiah utama door prize dalam acara ini adalah televisi. Ibu saya beruntung karena mendapatkan satu door prize yang isinya 5 bungkus mie instan. Beberapa tetangga saya juga mendapatkan hal yang sama. Sayangnya tidak semua bisa mensyukurinya. Ada yang berkomentar, wah, oleh Indomie, nek Indomie wae ning omah akeh. Beberapa yang mendapatkan door prize berupa alat makan juga menambahi, aku oleh gelas sih, ngincer TV oleh gelas. Nek gelas kaya ngene wae aku duwe akeh ning omah. Dari mereka ini akhirnya sangat sungguh-sungguh iri ketika di akhir acara tetangga saya bernama Hendra itu mendapatkan hadiah utama berupa televisi. Saudari-saudara terkasih, dalam hidup beriman kita juga seringkali merasa demikian. Dalam hidup Tuhan selalu memberi begitu banyak karunia kepada kita. Tugas kita adalah menerima karunia itu. Namun sayangnya seringkali menerima saja terasa sangat sulit. Apalagi ketika yang diberikan itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Entah kita inginkan atau tidak, segala sesuatu yang berasal dari Allah adalah karunia. Dan ternyata menerima sesuatu itu yang berasal dari Allah itu saja seringkali sangat sulit. Mung nampa wae angele ranjama. Sama seperti tetangga saya dalam pengalaman saya tadi, entah apapun isinya, kan cuma tinggal menerima saja. Ngopo kok pakai harus ada gresula dan tidak puas. Secara manusiawi, menerima mahkota kemartiran adalah hal yang tidak diinginkan. Secara manusiawi, dimasukkan ke kandang singa, dianiaya, dibelenggu adalah hal yang tidak diinginkan. Santo Ignatius sebagai manusia juga tidak menginginkan hal itu. Namun ia menyadari bahwa ini adalah karunia dan kehendak Allah. Dengan kesadaran itulah ia tetap menerima dan bahkan menghadapi kemartirannya dengan gagah berani. Allah yang memberi dan kita yang menerima. Mari kita belajar untuk menerima karunia Tuhan. Sebab ternyata setelah direnung-renungkan, menerima karunia Tuhan sungguh tidak semudah membalikkan telapak tangan. Butuh keteguhan iman yang baik untuk bisa menerima karunia dari Tuhan. Maka hari ini marilah kita mohon kepada Tuhan, kita mohon keteguhan iman agar kita selalu mampu menerima segala anugerah Tuhan, entah yang kita inginkan maupun yang tidak kita inginkan. Berkah dalam, Tuhan memberkati.